Silakan tulis di kolom pertanyaannya, nanti Pak Jufri, Ibu Imas, dan Pak CK akan menjawab dengan cepat nanti. Ke depan, baik, kami cuma ingin mengatakan kita butuh kebijakan kelembagaan yang lebih efisien, kita butuh ASN yang cepat bergerak, melayani, kita butuh ASN yang inovasi, yang tidak cuma, mohon maaf, datang, kemudian diterima gaji, kemudian tidak ada produksi apa-apa. Itulah kenapa reformasi birokrasi ini hadir untuk mendorong ASN kita bisa mempunyai output yang jelas. Kalau di private istilahnya KPI yang jelas. Ya, kita ingin ke depan ASN kita punya apa yang dilakukan, outputnya apa, sehingga kita bisa menjadikan pelayanan publik itu sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk mendorong inovasi ke depan. Saya pikir itu. Makasih. Terima kasih Pak Akmal Malik. Tadi Pak Akmal sudah menginformasikan bahwa biasanya kan kalau komunikasi begini lama, susah, gitu kan ya. Nah sekarang dipermudah dengan adanya aplikasi atau sistem informasi mutasi daerah atau SIMUDA ya. Ini akan diperkenalkan langsung oleh Pak CK. Pak CK akan memperkenalkan aplikasi sistem informasi mutasi daerah SIMUDA ini sekaligus persiapan kemudian yang nantinya akan memudahkan para PNS ini dalam memperoleh informasi terkait pengelolaan mutasi PNS lintas provinsi. Nanti juga akan ada pemutaran videonya ya Pak ya, dan demo juga. Boleh Pak, silahkan dijelaskan terkait SIMUDA ini. Terima kasih ya. SIMUDA ini sebenarnya terakhir dikarenakan tadi disampaikan banyak sekali ASN yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, terutama antar provinsi. Kami menyadari selama ini itu dilakukan karena banyak jenjang, sehingga mulai dari ASN-nya, Pemdanya, sampai dengan kabupaten kota, sampai dengan tingkat lain itu butuh waktu yang cukup lama, cukup panjang, sehingga kami butuh sesuatu hal yang bisa membantu lebih. Pak Dirjen mengarahkan kami untuk kita jangan hadir hanya di pusat saja, hadirlah sampai ke daerah-daerah, hingga nanti alat ini maupun aplikasi ini akan hadir di seluruh BKD di Indonesia. Ada 5 layanan utamanya. 5 layanan utamanya itu yang pertama, daerah si ASN sendiri itu bisa mengecek progres mutasi dia. Jadi selama ini kan sudah ada notifikasi ke handphonenya masing-masing. Jadi tidak ada lagi pertemuan kami dengan para ASN yang akan pindah. Jadi sudah ada notifikasi, terus kemudian kami akan lengkapi dengan progres mutasi. Jadi ASN bisa datang ke alat ini, interface ini, terus kemudian nanti dia akan mengecek langsung, oh saya mutasi sudah sampai sini, oh saya sudah di BKN, oh saya sudah di Kemendagri, oh saya sudah di BKN. Nah, sehingga semua orang bisa mengetahui, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, semua terbuka secara baik, sehingga ASN merasa terlayani bagaimana arahan Pak. Kemudian setelah mereka bisa melakukan cek progres, ASN yang melakukan mutasi tadi itu juga bahkan bisa sampai dengan itu melakukan print SK-nya di sana. Jadi selama ini Pak Dirjen, Pak Tawadi bersama mereka harus datang ke Jakarta untuk mengambil SK. Berapa banyak uang negara yang harus dikeluarkan hanya sebagai alasan untuk mengambil SK ke Jakarta. Nah, sehingga mereka tidak perlu lagi mengambil SK ke Jakarta, mereka bisa langsung print dengan interface ini. Jadi bisa langsung print di sini pribadi, tetapi dengan syarat harus orangnya. Bagaimana kami verifikasi itu harus orangnya? Karena kan ini sifatnya confidential, sehingga harus orangnya sendiri yang ambil. Orangnya sendiri ambil, kami bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengakses face recognition-nya. Jadi data face-nya Bapak Ibu selama sepanjang ASN sudah ada di Dukcapil, maka kami akses betul tidak Bapak Ibu lah yang bisa nge-print SK. Jadi kalau ada ada orang yang berusaha untuk membantu, ya tidak bisa. Dia yang boleh nge-print hanya orang yang bersangkutan. Nanti kita peragakan bagaimana adalah kami dengan center yang tidak berharap untuk semuanya transparan dengan secara baik. Itu 2 layanan utamanya. Layanan yang ketiga itu ada layanan statistik. Jadi setiap Pemda itu bisa melihat
beberapa banyak yang sedang online saat ini untuk dimutasikan. Saat ini ada sekitar 8.400-an ASN yang terus berpindah dari tahun ke tahun, sehingga kita harus tahu bagaimana proses pindah tersebut. Berapa banyak daerah mana yang akan berpindah ke daerah yang lain. Statistik itu ada di aplikasi ini, jadi bisa langsung dilihat. Yang keempat ada pengaduan. Jadi kalau seandainya aku bertanya, dia bisa mengadu. Adunya di alat ini. Lalu yang akan menjawab menggunakan chatbot. Jadi tidak langsung kami jawab, tapi menggunakan robotik, tapi setidaknya kami bisa menjangkau sampai dengan si ASN bertanya kalau ada masalah. Jadi kalau pengaduan tadi dia langsung masuk mesin, tapi kalau live chat dia chatnya langsung kita jawab. 5 layanan itulah yang terbenam di interface ini. Mudah-mudahan layanan ini bisa membantu, yang jelas bisa lebih mudah, bisa lebih cepat, dan Kementerian Dalam Negeri hadir di setiap Pemda di Indonesia. Dia bukan retorika lagi, Pak Dirjen bisa melayani bisa membantu teman-teman semua. Baik, dan sekarang kita juga akan menyaksikan video ya. Ya. Kenapa bro? Kenapa men? Kayaknya stres banget nih gue liat. Kenapa? Masalah kerjaan atau apa? Coba kita duduk dulu di situ, tempat lo yuk. Nanti lo cerita ke gue di situ biar enak aja. Kenapa bro? Kayaknya stres banget. Coba cerita. Mutasi. Gue udah ngusulin mutasi. Udah lama tapi nggak tahu posisinya udah di mana. Mau nanya juga ke siapa ya? Serius stres gue bro. Bentar ya bro ya. Oke, bro. Maaf. Iya nggak paham. Kenapa kayak bingung-bingung gitu? Si Akbar, proses mutasi mau banget. Gak tahu tuh prosesnya dia gimana. Sekarang kan udah ada aplikasi Si Muda. Mau nggak ngejelasin ke Akbar aja? Ayo. Bro, Mana bro? ini si Fitri mau ngasih tahu. Terkait dengan urusan mutasi saya. Saya udah melakukan pengurusan mutasi tapi sudah lama. Ngeceknya gimana ya? Oh, tenang bang. Sekarang udah ada aplikasi Si Muda. Halo, selamat datang di aplikasi Muda, Sistem Informasi Mutasi Daerah. Di era 4.0, peran digitalisasi sangatlah penting, khususnya pada pelayanan pemerintah. Si Muda merupakan terobosan terbaru dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang berfungsi dalam pengelolaan informasi mutasi pegawai negeri sipil antar kabupaten kota lintas provinsi dan antar provinsi. Si Muda memiliki 5 fitur layanan utama yang dapat kita akses secara interface. Fitur yang pertama yaitu tracking mutasi. Dengan fitur ini, kita dapat mengetahui sejauh mana progres mutasi. Caranya, pada halaman utama, kita menginput NIP dan nomor WhatsApp. Selanjutnya, notifikasi kode OTP akan masuk pada nomor WhatsApp kita. Lalu, input kode OTP tersebut, maka tampilan tracking halaman akan muncul. Kemudian, input NIP PNS yang melakukan mutasi pada kolom yang sudah tertera, maka akan muncul tampilan perkembangan mutasi pada halaman tracking. Fitur yang kedua, cetak SK mutasi secara mandiri. Berkat kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka fitur ini dilengkapi dengan teknologi face recognition, di mana telah terintegrasi dengan database kependudukan. Cara menggunakan fitur ini dengan melakukan rekam pengenalan wajah. Apabila valid, maka pencetakan SK mutasi dapat dilakukan. Dengan demikian, yang bisa mengakses fitur ini hanya PNS yang bersangkutan. Fitur yang ketiga, pengaduan. Kita dapat melakukan laporan pengaduan apabila ditemukan kendala seputar mutasi yang dilakukan.
Fitur keempat, statistik mutasi. Fitur ini memberikan informasi real-time terkait proses mutasi VNS secara nasional. Dan fitur yang terakhir, live chat. Dengan fitur ini, kita dapat berkomunikasi secara langsung dengan admin pengelola e-mutasi pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Semudah adalah wujud nyata. Kementerian Dalam Negeri berkomitmen dan hadir di pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan mutasi PNS antar provinsi yang cepat dan bebas dari pungli. Semudah hadir jawab kepastian informasi, progres mutasi, dan menyederhanakan proses layanan mutasi melalui interface. Semudah membuat semua menjadi mudah. Wah, dengan adanya aplikasi Simuda, semuanya jadi lebih mudah. Oh, oke juga ya. Berarti ini memang benar-benar dengan 5 fitur yang terdapat di dalamnya tadi gitu ya. Ada kita bisa lihat informasi proses mutasinya sudah sampai mana, lalu juga cetak dan ini harus dilakukan oleh PNS-nya langsung, tidak diwakilkan karena ada face recognition itu tadi memang sudah tercatat di Dukcapil gitu ya. Lalu ada statistik juga seperti apa, pengaduan, dan ada live chat-nya. Tapi kalau misalnya saya mau langsung Pak lihat ketik-ketik di situ gitu, boleh nggak? Pengen tahu, boleh nggak Pak? Boleh? Demo di situ. Boleh? Nggak apa-apa, mulai langsung atau apa itu sekarang? Boleh ya? Sekarang? Tanya nih Kak, ada yang mutasi gitu. Boleh nggak? Seperti apa prosesnya? Silakan Pak Ceka. Boleh dibantu dengan, saya boleh maju ya? Saya pengen tahu juga nih, siapa tahu saya jadi PNS kan? Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan. Sekarang kita tracking mutasinya terlebih dahulu. Coba mungkin ini yang coba tracking mutasi dia ada sampai mana. Ya, ini kalau tracking semua orang boleh. Ya. Semua orang bisa melihat siapapun. Jadi tidak harus orangnya. Ya. Coba terus. Jadi kalau tracking Siapapun boleh. Karena kan keterbukaan. Nanti yang harus ini OTP dikirim ke handphone yang bersangkutan. Oh, sudah tersambung langsung. Sudah sembuh. Masuklah OTP. Via WhatsApp ya? Ya, via WhatsApp. Jadi WhatsApp mengirimkan OTP ke handphone yang bersangkutan. Kemudian masukkan kode OTP untuk diverifikasi bahwasannya benar yang bersangkutan. Oke, kita sudah masuk. Nah, sekarang masuk ke halaman untuk mengecek tracking. Sampai mana prosesnya? Mana prosesnya? Kita ini dahulu. Ya, karena ini nomor tiga ini. Jadi yang kita lihat nomor itu pegawainya, karena yang bermutasi pasti ASN. Saudaranya ASN bisa mengecek. Nah, ini terlihat nomor sendiri ini dia sudah selesai terkirim notifikasi 7 Februari, diberikan protek PKN tanggal 3 Maret, sudah diterbitkan SK-nya tanggal 14 April, dan 14 April juga sudah selesai. Nah, tinggal mau kita lanjutkan, boleh di print atau tidak. Nah, ini semua sampai dengan saat ini semua ASN bisa lakukan, semua orang bisa lakukan. Ngecek misalnya ada saudaranya, mau ngecek sudah komunikasi dari mana udah bisa. Asal tahu nomor hidup pegawainya. Oke, baik. Jadi ini sudah tracking semuanya ya. Sudah. Kalau sudah seperti ini berarti bisa cetak Ya. mutasi, tapi harus Orang yang bersangkutan. Ini yang betul orang yang bersangkutan coba. Ya, coba harus buka masker karena ini. Harus mutasi. Nanti di sini ada fitur untuk disuruh mengeditkan karena ditakutkan ada ada orang yang menggunakan foto. Nah, dia kan harus dia kalau dia apakah disuruh senyum nanti harus ya. Ini kita sedang mengakses datanya Dukcapil. Oke, so kita lihat dulu hasilnya apakah sukses. Berarti
data yang bersangkutan sudah terekam di channel channel kita, dan sukses benar yang bersangkutan lah yang ada di grup yang ada di ruang mesin meeting. Berarti dia bisa langsung print. Tinggal cetak. Oh, oke. Berarti syaratnya adalah kalau misalnya kita mau lihat proses mutasi sampai mana bisa siapa saja. Nah, ini SK-nya sudah bisa terlihat. Jadi kalau orangnya bisa langsung lihat SK-nya. Bisa langsung di-print ya. Bisa langsung di-print. Jadi dia tidak perlu ke Jakarta untuk sekedar dapat SK. Langsung aja ya dia. Udah ya, jadi nggak repot lagi. Ya. Namanya semudah Mbak Ai. Nama semudah, jelas mudah semua. Udah sesuai, jadi mudah. Iya. Semua jadi mudah. Nggak kayak gitu tadi ya, udah beda dulu di awal. Itu. Nah, ini SK-nya sudah jadi. Tinggal lagi ada lembar keduanya. Tinggal nanti teman-teman ASN bawalah ini untuk yang SK-nya sudah direpot. Nah, Tinggal silakan. wah, sudah perlu proses sampai mana? Tapi kalau untuk pengajuan juga bisa langsung. Pengaduan. Kita lihat Mas, kalau untuk pengajuan, berarti pengaduan terkait proses mutasi. Ya, kalau kenapa lama dia boleh mengadu di sini. Namanya siapa, nicknya siapa, ya. Nanti pengaduannya apa? Kirim langsung masuk ke database. Oke, berarti kalau saya mau chat langsung. Chat langsung tinggal chat. Ya. Sekali langsung ngerti. Saya pengen besok-besok ya. Ini langsung ke yang bersangkutan. Bisa juga. Oh baik, jadi ini adalah ini mudah sekali kita bisa melihat proses mutasi kita sudah sampai mana. Lalu juga kalau misalnya orang yang memang orang yang mau mutasi langsung bisa langsung kita ambil di sini karena memang bisa ada face itu tadi yang sudah terhubung dengan Dukcapil. Lalu kita bisa melakukan pengajuan terkait proses mutasi dan juga baca di sini. Jadi ini mudah banget. Jadi intinya Bapak Ibu juga perlu khawatir ya. Ya semuanya dengan aplikasi ini. Jangan percaya dengan calo lagi. Jangan percaya dengan calo lagi karena ini manfaatnya luar biasa dan mempermudah proses mutasi dan juga penyederhanaan birokrasi di daerah. Iya, oke. Baiklah. Saya mau ngobrol-ngobrol sih terkait Ini sebelum Mbak Ai, saya ingin menyampaikan kenapa kita lakukan ini. Ini sebenarnya arahan dari Bapaknya Pak Jufri. Dia memerintahkan kami melalui Pak Presiden untuk melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu adalah memberikan kemudahan ke semua pihak. Jadi kalau mau ditanya bagaimana dulu aspek yang kami lakukan ini, itu arahannya dari Pak Jufri. Jadi silakan ditanya Pak Jufri sama Bapak Presiden sudah memberi arahan bahwa kita ingin mewujudkan pemerintahan berkelas dunia itu di tahun 2025. Bagaimana pemerintahan berkelas dunia itu ada pemerintahan yang memenuhi parameter indeks global itu. Pertama indeks kemudian Government Effectiveness Index dan Corruption Perception Index. Dan itu angka-angka indeks ini belum menggembirakan. Kemudian kita mencermati ternyata persoalannya karena terlalu banyak layering di dalam pemerintahan kita. 1, 2, 3, 4. Karena itu dua presiden pemerintahan. Saya inginnya cukup 2 layering aja. Eselon 1 dan eselon 2. Sementara yang lain diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan termasuk kepada Kemendagri melakukan sudah merubah struktur organisasi disesuaikan dengan arahan Bapak Presiden. Dalam rangka mewujudkan arahan Bapak Presiden pertama transformasi organisasi, merubah struktur menjadi dua layer. Menyesuaikan struktur tersebut, ya kemudian
Kemudian yang kedua, transformasi manajemen. Tentu saja kalau struktur berubah, proses bisnis juga berubah. Yang ketiga adalah transformasi jabatan. Begitu strukturnya diubah, maka orang yang mengisi selama ini struktur berubah menjadi jabatan fungsional. Fungsional. Perintah Bapak Presiden tidak boleh ada dirugikan dengan pengalihan jabatan ini. Hmm. Kalau jabatan struktural eselon 3, 4, 5 itu seluruh sekaligus menjadikan jabatan fungsional, maka penghasilan dari pejabat yang semula eselon 3 dan eselon 4 itu hampir sama. Itu artinya pejabat eselon 3 itu pejabat eselon 3 dirugikan. Karena itulah maka sebagai kebijakan transisi dibuatlah yang namanya koordinator. Meskipun itu nanti akan hapus. Koordinator itu dibuat supaya kepada mereka yang pernah menduduki jabatan eselon 3 diberi penghasilan tambahan selaku fungsi koordinatornya, sehingga arahan Bapak Presiden kita bisa laksanakan. Kemudian terkait dengan yang saya lanjutkan sampaikan Pak Dirjen, tujuan hakikat otonomi itu adalah salah satunya bagaimana memicu inovasi di level daerah. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Dirjen Kota ini sebenarnya pengejawantahan dari hakikat otonomi itu dengan sistem informasi si muda ini. Sekaligus ini adalah bagian dari upaya kita mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tampaknya si muda ini mirip-mirip dengan sistem aplikasi yang dibuat oleh PKN. Dengan STBN nanti, semua sistem informasi yang memiliki fungsi yang mirip itu disatukan. Jadi, tolong dipahami, jangan ada kesalahan persepsi. Sistem pemerintahan berbasis elektronik itu bukan aplikasi, tetapi bagaimana mengintegrasikan seluruh aplikasi yang mirip fungsinya menjadi satu aplikasi tunggal dan bisa dibagi-pakaikan secara nasional. Sehingga nantinya semua bisa online, terintegrasi dan saling mendukung. Kemudian sampai saat ini untuk level kementerian lembaga, proses penyederhanaan dan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional berjalan lancar. Kecuali beberapa kementerian lembaga yang banyak mempekerjakan, ya, dalam tanda petik, TNI Polri. Ya. Itu karena kenapa? Kalau TNI Polri itu berubah jabatan struktural aja itu mempengaruhi tukinnya, Ya. karena mereka ikut kepada jabatan. Tetapi itu juga sudah ada semacam exit polisinya yang disusun oleh Pak Pak Menteri Pak Cahyo. Jadi sangat bijak sehingga tidak boleh ada juga termasuk para anggota Polri dan TNI yang sedang mengabdi di kementerian lembaga. Kemudian sampai saat ini kuncinya di daerah ini, bagaimana supaya daerah itu segera melakukan penghapusan, pengalihan jabatan. Dua layering, level kabupaten dua layering, kecuali pada beberapa jabatan yang memang bersifat kewilayahan seperti camat dan Kepala UPT dan sebagainya. Dan kuncinya ini ada di Pak Dirjen Okta, di mana terkatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebenarnya itu fungsinya sama dengan Menko. Kalau Menko di level kementerian berdiri kementerian, kalau Kemendagri itu Menko untuk kabupaten kota dan provinsi. Ada 34 provinsi, 415 kabupaten, 93 kota di seluruh Indonesia itu andai kata saya bicara kasar ya, mohon maaf ya, ada tertulis. Andai kata malaikat dan kuncinya itu maka Pak Cahyo selalu mengatakan, memerintahkan kepada Ibu Deputi Balaks dan Deputi SDMA untuk koordinasi terus dengan Pak Dirjen Okta. Dan tampaknya kita sudah mulai satu sepakat dan sepaham terkait dengan ini. Setelah dapat arahan langsung dari Bapak Presiden dan Wapres langsung dari Pak BPN, maka insya Allah paling lambat Juni 2021 semua persoalan selesai. Dan kalaupun ada yang masih ngeyel dalam tanda petik, itu menjadi urusan Bapak Presiden dan Wapres. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya dalam penyederhanaan birokrasi ini, apakah memang hanya untuk dinas tertentu atau semuanya? Presiden mengatakan diklir tidak memberi spesifikasi. Beliau mengatakan saya cuma mau 2 layer. Untuk semua. Perintah ini harus kita terima, sami nawatan saja. Perintah kalau di level 2 layer
tertentu yang tidak bisa dihapuskan. Baik. Yang pengadaan barang dan jasa, meskipun secara fungsional itu bisa lebih fungsi, tapi ini arahan dari KPK. Itu menunjukkan bahwa harus juga menjabat struktural. Pertimbangannya kalau mereka melanggar jabat untuk bisa kena jabatan di jabatan atau apa gitu. Kalau fungsional kan tidak bisa dia. Itu sebenarnya langkah preventif supaya mereka tidak neko-neko. Oke, baik. Kalau saya yakin nih, Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan, jadi boleh ditulis di kolom pertanyaan, nanti akan kita bacakan pertanyaan apa saja terkait mudah atau tentang penyederhanaan birokrasi daerah. Tapi sebelum kita masuk sesi tanya jawab, saya mau mendengarkan informasi dulu ya dari Bu Ima selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara terkait ini semua. Bagaimana Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Sesuai yang tadi disampaikan dan secara dan kementan tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian birokrasi yang cukup panjang ini kemudian dipangkas menjadi dua. Nah, ini kalau sampaikan di dalam penyederhanaan birokrasi ini ada langkah-langkah terkait dengan pelaksanaannya. Pertama adalah penyederhanaan struktur organisasi. Kemudian yang kedua penyetaraan jabatan. Karena tadi akan beralihnya jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional. Kemudian yang ketiga terkait dengan penyesuaian sistem kerja. Nah, tiga yang harus dilakukan di dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Kalau kami sampaikan ada 243 jabatan fungsional yang kemudian menjadi pengalihan dari jabatan struktural. Tentu dari pemerintah daerah ini harus memetakan kembali terkait dengan substansi tugas kegiatan yang sebelumnya dikerjakan oleh pejabat struktural kemudian dialihkan ke jabatan fungsional. Nah, dalam hal ini tentu substansi daripada kegiatan ini dari 243 ini masih ada jabatan-jabatan yang diperlukan dan belum ada di dalam jabatan fungsional. Untuk itu, beberapa kementerian dapat mengajukan terkait dengan jabatan fungsional. Contoh untuk perizinan. Ini analisis perizinan tidak ada. Karena awalnya Presiden kembali melihat ada satu di dalam perizinan yang cukup panjang. Nah, analis perizinan ini harus segera diusulkan. Instansi pembinanya bisa datang dari Kementerian Dalam Negeri. Ya. Oke. Karena ini adalah satu-satunya yang transformasi ke jabatan fungsional. Oke. Tidak menutup ditambah beberapa jabatan fungsional terkait dengan birokrasi. Kemudian yang paling utama terkait dengan penyetaraan jabatan ini tadi disebutkan di awal bahwa penghasilan dari para pejabat fungsional ini harus tetap sesuai dengan pada jabatan struktural. Dan BKN kembali di dalam memberikan masukan revisi terkait dengan Permenpan 28 tentang penyederhanaan birokrasi. Kami memasukkan terkait dengan kelas jabatan itu tadi disesuaikan dengan amanat dari Presiden bahwa penghasilan tidak boleh kurang. Oke, terlaksana. Kita tinggal menunggu peraturan terkait dengan tunjangan jabatan masalah penyederhanaan birokrasi. Kemudian yang ketiga, saya sampaikan bahwa juga bahwa instansi pusat sudah melakukan tinggal dari
katakan ya, Ya. Polri ya. Nah tentu ini juga harus diikuti dengan pemerintah daerah. Karena pelayanan ini tidak hanya di pusat, tapi juga di daerah yang langsung kepada masyarakat. Dan ada beberapa tugas yang memang tidak bisa langsung dilakukan di jabatan fungsional. Contohnya tadi kepala balai, PT, ya. Kemudian kalau di tingkat pusat kejaksaan, langsung tetap harus ada jabatan itu selanjutnya. Jadi tentu ini akan menjadi kajian yang nanti akan diverifikasi oleh Kemendagri terkait dengan usulan-usulan dari pemerintah daerah untuk pengalihan ke dalam jabatan fungsional. Kemudian berikutnya kami juga mengusulkan untuk para pejabat fungsional ini juga dipesertakan di dalam diklat ini, karena semua ASN tidak hanya pejabat struktural, semua jabatan fungsional itu harus memiliki 3 kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, kemudian juga kompetensi teknis, dan kemudian kompetensi sosiokultural. Jadi ada tahapannya gitu ya? Iya, ada spesialisnya. Oke. Jadi BKN dan memasukkan semua usulan untuk pengembangan tarif apabila yang bersangkutan pasca penyederhanaan birokrasi beralih ke jabatan fungsional. Oke. Jadi memang itu yang mau saya tanyakan tadi sebenarnya, ada nggak sih gitu ya, maksudnya untuk supaya ASN-nya lebih terarah, lebih anggaran daerahnya gitu terkait dengan penyederhanaan dan lain-lain. Sebetulnya gini, secara umum justru pemerintah daerah diuntungkan dengan adanya penyederhanaan birokrasi. Kenapa? Di setiap struktural itu yang paling besar itu adalah belanja aparatur dan belanja barang jasa. Jadi ketika sebuah struktur itu kemudian dirampungkan menjadi fungsional, belanja APK-nya udah kurang itu. Belanja lain-lainnya udah kurang itu. Jadi kalau akumulasi berapa banyak jabatan itu efisiensinya biasa. Tertentu. Di situ ya. Ini untuk melakukan efisiensi anggaran di jadi itu bisa juga anggaran macam squad ya, tim kerja yang ketika salah dua itu membutuhkan dalam suatu kegiatan, dia bisa memilih dari semua itu pejabat personal mana yang mempengaruhi kepada semua pejabat personal untuk meningkatkan kapasitasnya, baik dengan biaya sendiri karena mereka akan tertinggal dan tidak terpakai kalau tidak menyiapkan diri untuk ikut terhadap persaingan. satu lagi yang bagus juga dalam konteks demokrasi lokal, bagi kita makin berkurangnya jabatan struktural ini juga akan mendorong ASN lebih netral. Jadi kepala daerah tidak akan bisa berhentikan dia, orang fungsional, dia bekerja profesional. Nah ini yang kita katakan dunia akan simbiosis mutualisme akan menguntungkan semua pihak. Kami katakan kebijakan penyederhanaan birokrasi, reformasi birokrasi itu akan berkontribusi terhadap perbaikan pelayanan publik. Ya. Kualitas ASN tersebut. Yes. Jadi memang kalau misalnya mau lebih tinggi lagi, ya memang harus meningkatkan kualitasnya itu tadi. Iya. Betul. Kalau status aja otomatis ya akan singkir dengan sendirinya gitu kan ya. Oke, lalu bagaimana nih? Kan ini kan terkait instruksi dari Pak Presiden penyederhanaan birokrasi. Ini kan berarti kan penyederhanaan dari struktural ke fungsional. Lalu bagaimana dengan pengendalian atau pengawasannya? Kan biasanya kan panjang nih rantainya struktural ini, lalu ini jadi sederhana jadi fungsional. Bu Imas jawab. Jabatan fungsional ada jabatan yang menghargai keahlian.
dan kompetensi Mm-mm. dan bersifat mandiri. Oke. Nah, pelajaran di masa pandemi sekarang terkait dengan penyusunan sistem kerja, dengan ada yang PMK dan BSO, tentu karena tadi mandiri, dia langsung melihat karena aturan yang terkait dengan JF ini diatur sesuai dengan peraturan perundang masing-masing dan ada instansi pembinaannya. Jadi dari 243, contoh di BKN ada 3 jabatan fungsional yang instansi pembinaannya BKN. Jadi Iya. ini memberikan peluang pengembangan Iya. kompetensi Mhm. bagi para pejabat fungsional dan juga untuk memberikan pembinaan bagi instansi pembina kepada para pejabat fungsional tersebut. Dan mereka naik pangkatnya ini adalah dengan akredit. Jadi mereka bisa bersaing tadi dengan bisa 2 tahun minimal. Minimal 2 tahun. Dan di ketentuannya kalau dia sudah melewati batas tertentu itu mereka sudah berarti tidak memenuhi persyaratan dari jabatan fungsional tersebut. Ya, Jadi di sini ya. memacu kompetensi kinerja supaya bisa Naik. berkembang karirnya. Oke. Ya, karena di dalam salah satu pasal di PP 11 yang sebelumnya diubah 2017-2020 tentang jenis PNS ada pemberhentian dari jabatan fungsional karena tidak memenuhi persyaratan. Nah ini yang tentunya Ya. di dalam pasca penyederhanaan birokrasi Ya, ini ya. yang paling utama adalah dilakukan penyederhanaan dulu struktur organisasi. Oke. Karena tadi yang tadinya levelnya banyak. Banyak. menjadi 2. Dan di sini Ya. birokrasi bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Ya. Dapat memberikan pelayanan terbaik Nah, untuk masyarakat. Jadi nggak sia-sia gitu ya. Ya. Penyesuaian sistem kerja. Mhm. Di mana saat sekarang kita dituntut Pak Ejen tadi menyampaikan inovasi, kreativitas. Nah, ini di masa pandemi ini kita tidak boleh berhenti untuk memperhambat pelayanan kepada publik. Untuk Oke. itu semua tadi ada semudah ya, di BKN juga ada dokumen digital. Jadi kita tidak perlu lagi berhadapan dengan masyarakat. Tapi Ya. masyarakat hanya perlu masuk ke dalam Sistem. Ya. Aplikasi. tadi. Dan tadi Kementerian dan KPP akan mengintegrasikan Ya. seluruh Oke. SPBE yang terkait dengan Saya boleh tanya nggak Pak CK? Ini apa? Kok bisa sampai inovasi ini hadir sekarang? Memang sebelumnya ada pengaduan seperti apa sih? Keluhan apa? Tujuannya apa nantinya? Ya, yang tadi seperti yang tadi saya sampaikan, tahapan orang mutasi daerah itu kan panjang. Mulai dia mau mengusulkan, terus kemudian dia berhadapan dengan staf di BKD, terus kemudian dari BKD ke kepala BKD-nya, terus kemudian dari BKD itu menyampaikan lagi, minta lagi ke yang dituju, ketemu BKD lagi tempat yang dituju. Panjang banget. Setelah itu dia ketemu dua-duanya sudah mengizinkan dan melepas, perlu lagi dia permintaan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu persetujuan teknis dari BKN. Dari BKN ke Kemendagri lagi untuk SK. Panjang sekali. Sehingga dia butuh waktu lama ASN itu untuk melakukan proses ini. Bisa sampai 1-2 bulan gitu kan. Kadang-kadang ada yang sampai Tahunan itu. 6 bulan, 7 bulan. Capek juga loh sampai tahunan. Karena syaratnya belum terpenuhi. Nah, sementara setelah jadi nih Pak Ai, setelah jadi pun dia harus ambil ini ke Jakarta. Berapa uang negara yang habis sekadar dia mau mengambil SK saja yang sudah jadi. Ya, mungkin ini bisa membantu selain melepas pikiran para ASN ini, oh saya sudah proses sudah sampai sini, terus kemudian saya bisa ngeprint di sini, saya tidak ada lagi calo-calo yang ada di mana-mana. Jadi langsung saja bertransaksi sama alat ini. Biasanya pengaduannya ini ditujukan ke siapa sih Pak? Pengaduannya itu ya kepada BKD, kepada karena proses itu tadi. KN, ya kita biasanya jadi kambing hitam terus nih. Jadi sama-sama
DKW di BKN Ya. ini juga akan menjadi evaluasi Ya, betul. kami dan pimpinan karena sebenarnya intinya bahwa tadi perpindahan dari satu PNS ke PNS ke Daerah. ini adalah untuk distribusi Ya, Yes. distribusi. Iya. ya verifikasi, memvalidasi terkait dengan syarat-syarat Ya. untuk pindah seseorang dari satu kabupaten ke kabupaten lain atau provinsi, Ya. yaitu melalui ada analisis jabatannya. Hmm. Dipastikan nggak ketika Mbak pindah ke provinsi saya, Hmm. ada nggak jabatan lain di Ya. saya? Angka ASN. Ya. Mungkin ada ASN di suatu daerah tertentu sudah mentok ya, atau mungkin kelebihan dia jabatan tertentu. Dia bisa dengan mudah pindah ke Daerah yang daerah lain. membutuhkan. Kenapa? Semudah hadir untuk mempermudah proses mutasinya. Gitu. Ya. Kalau dulu orang mikir 2 kali loh pindah itu. Ya, Kenapa? Proses mutasi itu bisa berbulan-bulan. Ya. Ini membuat orang susah sekali. Jadi Ya. Mas disampaikan kita memang kolaborasi. Di satu sisi beliau pembinaan terhadap karir, kami juga kami katakan pemerataan distribusi ya Bu ya. Mhm. Ya, nanti semua ASN itu tidak cuma menumpuk di satu tempat saja. Ya. Selama Menyebar. ini kenapa DKI aksesnya mudah? Karena mau pindah ke tempat lain susah mutasinya. Ya, ya. Nah, itu kenapa kita katakan semudah kita mudah dan juga akan membantu distribusi kepegawaian secara lebih adil. Ya, jadi merata. Jadi Merata. nggak cuman bagus nggak punya. Jadi Yes. dengan ini kita tahu daerah mana yang lebih membutuhkan ini. Saya Ya. dibutuhkan nggak di Jogja? Saya dibutuhkan nggak bisa di Sulawesi? Saya mau- aduh, gitu. Kawasan sampai mana aja? Sepanjang di sana ada listrik, Oke. ada internet, Hah? maka alat ini bisa dipakai. Oh, jadi bisa Cuma inovasi dua ini bisa syarat di itu mana-mana. Kalau Oh, dia tidak ada listrik berarti sosnya nggak ada. oke. Jadi sepanjang ada listrik, Ada terus ada internet, internet, bisa bisa menggunakan inovasi si muda ini yang juga mempermudah para ASN. Baiklah, sekarang saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu di rumah nih gitu ya. Yang masih mau bertanya boleh silahkan tulis di kolom pertanyaan, tapi saya mau bacakan 3 pertanyaan di sini. Ada Ibu Indah Dini, DKPPD Kabupaten Gunung Kidul, pertanyaannya untuk Direktur FKKPD. Apa bedanya e-mutasi dengan si muda? Langsung ya lebih. Boleh langsung. Udah. Mutasi itu tetap jalan. Jadi bukan berarti dengan adanya si muda, mutasi tidak jalan. Mutasi tidak tetap jalan Mhm. dan diperbaharui saja dengan Oke. penambahan beberapa fitur-fitur. Jadi fitur-fitur ngeprint SK sendiri, face Pengaduan. recognition, pengaduan. Dari sini bagus lah ya, lebih baik lagi. Ya, baik. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Teguh Rianto, ini Kabak Organisasi Kabupaten Kudus, pertanyaan untuk BKN nih. Terkait jabatan fungsional yang belum tersedia sebagai penyetaraan jabatan dari jabatan administrator, bagaimana Silakan instansi Mengusulkan. tentang jabatan fungsional yang baru ke kami. Oh, Mengusulkan. mengusulkan. Oke, berarti solusinya Dari 243 ada sekitar 20 yang masih dalam proses kami untuk melakukan verifikasi validasi terkait dengan penetapan jabatan fungsional tersebut. Oke. Selanjutnya nanti akan ditetapkan oleh Kemenpan. RB. oh jadi mengusulkan. Ini adalah analis perizinan ini belum ada. Berarti ini harus diusulkan dari instansi perizinan. Oke. Berarti sudah ya. Jadi jelas, singkat, padat dan jelas gitu. Ya Diusulkan. udah diusulkan dulu Ya. gitu ya. Bagaimana gitu ya. Udah diusulin aja dulu, nanti akan terjawab semuanya. Oke.
Oke, Ke baiklah. BKN ya, ngusulannya ke BKN ya. Ya, Jangan ke BKN Mendagri. jangan ke yang lain loh. Oke, baiklah. Ini selanjutnya dari BKPSDM Temanggung untuk Menpan RB. Di mana letak penyederhanaan birokrasinya? Yang ada hanyalah penyederhanaan struktur, tapi menggemukkan jabatan fungsional dan anggaran. Dalam kurung untuk tunjangan. Tanda tanya. Gimana nih? Menggemukkan loh. Ini pertanyaan yang bagus ini. Ah. Monggo Pak Jupri. Kita kembali kepada filosofi kenapa harus dilakukan penyederhanaan. Keinginan Bapak Presiden supaya lebih efisien, lebih efisien, kemudian lebih cepat dalam memberikan layanan. Oke. Khususnya dalam hal perizinan. Berubah, tidak mungkin juga kita akan memberhentikan semua pegawai itu karena alasan itu. Dan memang kita akui juga bahwa Eva. Pekerjaan semua jalan terus. Ya. Jadi jalan. Itu artinya memang jumlah ideal pegawai kita sebenarnya hanya 1/4 dari yang ada sekarang. Kalau sekarang jumlahnya sekitar 5 juta sekian. 5 juta sekian, 5,2 sekian, itu berarti jumlah ideal pegawai kita itu hanya 1,2 atau 1,3. Oke. Tetapi ini adalah kecelakaan sejarah. Jadi tidak boleh kita memecat langsung mereka yang sulit tapi bisa menjadi pegawai. Dan itu secara perlahan-lahan pernah Kemenpan mengambil langkah terobosan dengan sistem zero growth, tidak menerima pegawai. Ya. Kita memenuhi pemerintahan jalan efektif dan perizinan cepat bisa diterbitkan harusnya, maka jabatan struktur itulah dialihkan menjadi Fungsional. Memang kelihatan gemuk di fungsional karena orangnya berpindah dari struktural ke Fungsional. Tapi kan tidak mungkin kita sekali saya katakan tidak mungkin kita Sebetulnya tidak gemuk juga, jumlah segitu juga. itu juga. Seperti itu. Sama. Mungkin Tidak ada penambahan jumlah anggaran juga karena kan tunjangan dari struktural itu kan sama seperti yang diberikan Iya. kepada fungsional. Oke. Bisa juga kan? Ya. Tidak ada yang dirugikan. Pak. Mhm. Jadi di mana? mungkin begini Pak, tambahan sedikit mungkin Pak, karena kebetulan kita yang menangani ini juga ini sebenarnya filosofi dasarnya kenapa disederhanakan menjadi 2 level itu kan kalau kita sekarang ini menggunakan struktur yang ada dari dirjen, dari direktur atau di Pemda itu ada kepala dinas, Kasubdit, bawah. Staf tidak bisa menyelesaikan, maka dia akan bertanya kepada Kasubag. Kasubag nggak menyelesaikan akan bertanya pada kepala dinas. Dan itu butuh waktu. Berdasarkan penelitian, dengan pada hari level, maka sistem yang ada di fungsional itu bergerak semacam model squad. Jadi model squad itulah yang akan mempercepat proses prosedur tadi. Jadi kalau ada masalah itu akan masuk di tengah-tengah meja. Nah, semua fungsional yang terkait itu menyelesaikan permasalahan dalam satu waktu. Jadi secara teoritis dia juga akan mempercepat proses penyelesaian masalah. Oke. Nah, mungkin itu tambahan Pak. Oke, berarti memang nggak ada yang gemuk. Gemuknya ya karena itu aja gitu kan, karena semuanya hanya berubah fungsi aja. Karena biasanya panjang seperti tadi Pak Cika juga katakan, nah sekarang kalau ada masalah satu meja semua yang fungsional ikut menyelesaikan dalam satu waktu gitu ya. Jadi tidak perlu ada tingkatan tangga 1, 2, 3 lagi. Lapor lagi kan? Iya, jadi satu waktu satu duduk meja bareng semua nyelesain gitu. Satu tim ya, tadi juga Ibu bilang dengan adanya si muda ini juga sebagai proses evaluasi juga ya untuk masing-masing organisasi. Oke, baiklah. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Agustina Supa, Toraja Utara untuk BKN. Wah, BKN nih paling banyak nih kayaknya nih ya. Terkait dengan perampingan birokrasi yaitu peralihan dari struktural ke fungsional, apakah otomatis atau harus mengikuti uji kompetensi dulu? Kayak tadi kita udah ini ya, mungkin bisa jelaskan lagi. Terima kasih Baik. Nanti ya. Jadi langsung Oh, jadi bisa langsung. mengangkatkan jabatan fungsional sebelum penyederhanaan birokrasi. Oh. Pasti harus uji kom.
Ya. Perpindahan dari jabatan satu ke jabatan lain, struktural ke fungsional. Uji komunikasi. Tapi khusus untuk Penyetaraan tidak ada uji komunikasi. Oh gitu. Dan juga diuntungkan ketika dia duduk dalam jabatan administrator, dia langsung ke jabatan fungsional material. Yang awalnya BUP-nya 58, karena dia itu di dalam ketentuan Undang-Undang 5 2014 menjadi 60, berarti dia punya 2. Perpanjang itu tadi. Oh, oke. Ini saya juga buat piramid di sini gambar-gambar gitu ya. Kalau piramid itu sebelah kiri ada struktural, karena ada fungsional, lalu ada media. Intinya tujuannya satu ke atas semuanya gitu. Jadi kalau untuk perampingan tidak perlu ada uji kompetensi, hanya perpindahan saja gitu ya. Kecuali memang ada perubahan tadi yang struktural yang memang mau apa nih spesialisasinya atau apa, memang butuh uji kompetensi terlebih dahulu. Oke. Jadi khusus untuk sampai 30 Tidak ada juga. tidak ada uji kom. Jadi langsung dia dialihkan ke jabatan fungsional. Maka kemudian di sini silakan letakkan dipilih sesuai dengan substansi daripada tupoksi yang ada di kartu tersebut. Oke, apalagi apabila tidak ada diusulkan. Oke, dan untuk pembiayaannya tidak ada perubahan pula gitu di sini ya, tidak ada perubahan pembiayaan di sini. Oke, Pak Jutri ingin menambahkan? Mungkin? Banyak tujuan dari daerah. Sama seperti yang disampaikan tadi. Jumlah pada jenis jabatan fungsional itu terbatas. Sementara jadi yang mau beralih ke suatu banyak. Hal itu sudah disampaikan oleh Ibu Bestama tadi. Silakan ajukan jenis dan nomenklatur jabatan yang diinginkan kepada beliau. Kita membantu sesuai dengan kondisi real yang ada di daerah. Contohnya di dinas pengairan, PU, atau dinas kebersihan lah. Ya. Ada peranata, umpamanya saja. Saya ada nomenklatur peranata selokan, peranata trotoar, boleh jadi. Dan pengampunya itu mungkin di Kementerian Sosial. Iya. Saya juga sampaikan kepada Pak Sestawa dengan Taufik, silakan Bapak ajukan. Jadi mereka lakukan dulu seluruh jabatan fungsional di DKPN itu pengampunya di Kementerian Kesehatan. Kalau sekarang mereka membuat jabatan itu pengampunya di DKPN, jadi lebih mudah. Itu pengembangan. Oke, baiklah. Ini ada pertanyaan lagi dari Lombok Barat untuk Kemenpan dan BKN. Oke. Ini kalau udah ngomongin penyederhanaan birokrasi, pasti ini tujuannya Kemenpan juga BKN ini. Akibat penyederhanaan birokrasi, tunjangan jabatan fungsional dan TPP membengkak. Apakah ada tambahan DAU? Ada rumus ya. Ya, besarannya bisa berubah setelah unsur pembentuk yang itu berubah. Karena saya katakan bahwa sebenarnya tidak ada pembengkakan anggaran karena mereka yang beralih ini sebelumnya punya aturan itu tunjangan struktural. Tindakan menjadi fungsional, jadi itu punya tunjangan fungsional. Tunjangan sama. Jadi sebenarnya nggak ada perubahan apapun. Oke. Jadi kekhawatiran bahwa itu akan membengkakkan kan tidak menurut saya. Ya, karena itu tadi kita sudah di awal dijelaskan tidak ada perubahan apapun, anggarannya juga tetap sama. Justru itu memang kita akui bahwa hampir seluruh daerah Indonesia 60% DAU-nya itu adalah untuk ada gaji dan tunjangan lainnya. Tapi dalam kondisi perekonomian di mana Bapak Presiden memberi arahan bahwa kita harus fokus pada penyelesaian COVID ini, maka hampir seluruh kemudian kondisi ekonomi kita membaik, jadi kembali dan tentu itu akan mempengaruhi besaran DAU dan sekarang tidak langsung maka tunjangan yang Bapak ajukan akan itu bisa meningkatkan. Baiklah, dari BKN mungkin Bimas mau menambahkan? Intinya tidak ada yang berubah termasuk tunjangan untuk para pejabat pasca PB ini yang berasal ke fungsional sama persis tunjangan seperti tunjangan pada saat yang bersangkutan dalam jabatan fungsional. Karena apa? Kita tidak bisa melihat kepada tunjangan fungsional yang sebelum PB karena ada jabatan-jabatan fungsional yang belum ada tunjangan jabatan. Jadi maka dari itu kita akan masuk kepada kepentingan para pejabat ini yang penting dia masih menerima sebagai tunjangan aturannya. Jadi kalau saya pejabat administrator di jabatan fungsional muda, maka dia mohon maaf
saya akan menerima persis Sama seperti tunjangan di struktur lain tadi. administrasi. Oh. Meskipun pengawas di muda sama. Oke. Jadi kita kembali kepada kebijakan pemerintah bahwa tidak boleh mengurangi penghasilan. Oke, berarti memang yang ditanyakan tadi, ada pembubukan, ada segala macam, itu Enggak. tidak ada semuanya. Karena satu, memang Presiden juga bilang tidak boleh ada perubahan penghasilan dan lain-lain, dan juga biaya juga tidak ada yang berubah. Jadi nantinya. Jadi nggak usah repot-repot lagi. Baiklah, ini adalah pertanyaan terakhir untuk sore hari ini. Ya. Ini dari Papua untuk BKN dan Kemenpan lagi. Perpindahan karena jabatan, apakah PNS tersebut dipindahkan setelah menduduki jabatan ataukah pindahnya diusulkan sebelum menduduki jabatannya? Tempat Hmm. yang barunya. Ya. Jadi ketika saya pindah ke Kemendagri, saya akan diangkatnya lalu berbeda di Kemendagri. Iya, Pak Menteri. Kan saya membawa jabatan ke Kemendagri. Oh, oke. Oke, jadi kalau misalnya perpindahan itu setelah ya, diusulkan dulu yang dibutuhkan apa gitu ya. Oh, jadi kalau tidak asal pindah langsung bawa dengan jabatan Oh, yang nggak sama boleh. saja, itu nggak bisa. Jadi nggak bisa kayak gitu. Oke, baiklah. Mungkin singkat aja nih, saya pengen tahu gitu ya. Kendalanya ada nggak sih, Pak? Singkat aja gitu. Sampai dalam sejauh ini penyerahan. kendala adalah pemahaman. Hmm, Itu kenapa kita terus memperkuat komunikasi. Oke. Komunikasi dengan teman-teman Menpan RB, dengan BKN, dan juga dengan semua stakeholder terkait untuk memberikan informasi yang sama. Biar jangan ada salah mispersepsi. Tadi dari pertanyaan yang masuk, kan banyak yang khawatir Iya. tunjangannya berkurang, Ya, khawatir jabatan itu. anggarannya Saya katakan sekali lagi tidak. Bapak Presiden punya komitmen yang jelas. Reformasi birokrasi tidak boleh mengurangi hak penerimaan ASN. Yang kita lakukan adalah menata tata kelolanya saja. Oke. Dari selama ini lebih lambat menjadi lebih cepat. Itu arahan Bapak Presiden. Oke, Ya. baiklah. Semoga ini perbincangan kita hari ini apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak, Pak Akmal, juga Pak Jufri, Bu Imas, Pak Syekh, ini juga memberikan informasi yang baik untuk kita semua, yang pastinya juga bisa membuka mata kita yang tadinya mungkin bertanya-tanya ini itu sih langsung sudah terbuka sebenarnya. Ternyata ini Iya. tidak merubah apapun, justru malah memberikan pelayanan lebih baik Baik. lagi untuk Amin. masyarakat terkait penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah ini. Oke, baiklah. Sebelum kita tutup nih, saya mau Pak Dirjen untuk memberikan kata penutup ya, harapan ke depannya seperti Baik, apa? pertama-tama terima kasih dulu atas pencerahan dari teman-teman dari Kemenpan RB, dari BKN, dan juga kami ingin meminta kepada semua pemerintah daerah memanfaatkan aplikasi semudah kami. Ya. Kemudian ketika ada hal-hal yang barangkali masih mengganjal di hati, ragu, jangan segan bertanya. Tanya kepada kami Dirjen Oda, kami punya hotline, juga bertanya kepada Kemenpan RB, dan juga kita hadir untuk melayani teman-teman yang ada di daerah semua. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Dirjen Oda, terima kasih Pak Jufri, terima kasih. Semoga ini dapat memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan Amin. Oke, amin. Akhir kata, saya Permatasari Harahap pamit undur diri Anda. Terima kasih kebersamaannya Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa dan selamat menantikan buka puasa sebentar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay, udah mau buka.